Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Amsal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Unang mangiburu roham midahalak parjahat, jala unang mangapian roham naing maralialehon nasida. Jangan iri kepada orang jahat. Bagaimana perasaanmu melihat orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan, namun sepertinya hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera? Memiliki harta dunia yang melimpah, memiliki keturunan yang baik menurut ukuran dunia, memiliki kehidupan sosial yang bagus, teman-teman yang banyak, dan berpihak kepada mereka. Kemudian kita melihat orang yang setia beribadah, melakukan kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan, namun kehidupannya tidak seperti orang yang jahat tersebut. Dilihat dari sudut pandang harta duniawi, tidak sehebat orang yang jahat itu. Dilihat dari sudut pendidikan anak-anak, juga tidak melebihi orang yang jahat itu. Dilihat dari kehidupan sosial atau pertemanan, sepertinya orang lebih menyukai orang yang jahat itu. Melihat perbandingan di atas, tentu tidak semua demikian. Artinya, kita tidak dengan mudah menggeneralisasikan seseorang dan menilai seseorang demikian. Karena apa yang terlihat dari luar belum tentu demikian kebenarannya. Pesan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah jangan iri. Unang mangiburu, unang mangapian, unang murahajit roha, unang murasogo roha. Artinya perlunya kita menjaga dan mengelola hati kita sendiri dalam memandang seseorang. Apakah dia orang jahat atau bagaimanapun karakternya? Diri kita sendiri yang pertama sekali yang harus kita jaga. Kasihi dan kelola hati sehingga tidak jatuh ke dalam dosa. Atau sebaliknya, jangan keberadaan kita mendatangkan dosa kepada orang lain. Kehadiran kita jangan membuat orang menjadi mangiburu, mangapian, iri terhadap kita. Sebab jika kita menyalahkan orang lain, misalnya saya menjadi iri karena dia atau orang jahat itu yang hidupnya sepertinya sejahtera. Tentu statement ini tidak berdasar dan tidak benar. Lihatlah Kain yang iri terhadap Habel. Jadi dosa yang dilakukan Kain bukanlah langsung membunuh, tetapi berawal dari rasa iri hati, mangiburu, mangapian terhadap Habel, sehingga berkembang kepada tindakan pembunuhan. Kain fokus kepada apa yang dilakukan Habel dan yang dilakukan Tuhan terhadap Habel. Dia tidak fokus kepada dirinya, hatinya, dan apa serta bagaimana dia bertindak terhadap Tuhan, kepada Tuhan. Tentu Habel bukanlah contoh dari orang jahat. Saya hendak mengatakan tentang iri hati yang menguasai hatinya Kain. Iri terhadap siapapun janganlah ada pada kita. Jauhlah kiranya itu dari kita. Jika dikatakan janganlah hendaknya kita iri kepada orang jahat dan janganlah bergaul dengan mereka, artinya mari kita dapat mengelola hati kita sendiri. Jangan sehingga kita jauh dari rasa iri hati itu. Batasi diri untuk bergaul dengan orang jahat supaya kita tidak tertular kejahatannya. Tetapi mengasihi semua orang, tetap mengasihi semua orang, tetapi jauhkan pergaulan dari kejahatan itu. Kiranya Tuhan menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita untuk mengelola hati sehingga jauh dari iri hati, jauh dari mangiburu, jauh dari mangapian.
untuk maraliale dengan yang jahat itu, dan dapat menentukan kepada siapa kita bergaul demi kedewasaan iman kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengelola hati kami. Jauh kami dari rasa iri hati terhadap siapapun. Jauh kami dari mangiburu, mangapian terhadap siapapun. Jauh kami dari segala kejahatan. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang menolong kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan sukacita, dan di dalam doa kami memohon tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.